Sain UU, tasain UU, yang artinya halo rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house, melanjutkan film Undisputed pertama. Kali ini saya akan merangkum film Undisputed 2 Last Man Standing tahun 2006, sekaligus menjadi awal kemunculan dari jagoan kita semua, yakni Yuri Boyka, yang karena 1 jam lagi saya harus berangkat ke Maroko untuk janji temu dengan Ibrahimovic. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan besi rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan ceki cerot. Get it when I get back. Berlatar di Rusia, kisah masih akan berfokus pada sosok sang juara dunia, juara tinju kelas berat bernama George Chambers atau biasa dipanggil Iceman, yang setelah karir kebintangannya mulai meredup, kini Iceman harus memaksimalkan pemasukan dengan membintangi salah satu iklan minuman di Rusia yang masih dengan sifat sombongnya. Iceman nampak ogah-ogahan melakukan syuting setelah beberapa kali melakukan kesalahan, namun sang manajer berhasil membujuk Iceman untuk menyelesaikan syuting ini sampai beres. Tiba di hotel tempatnya menginap, Iceman diminta manajernya untuk menemui beberapa orang penting dari perusahaan iklan. Namun Iceman yang sejak kemunculannya selalu mawakarep sorangan dan selalu merasa menjadi bintang yang tak mau diatur-atur pun menolak permintaan sang manajer dengan alasan ingin istirahat cepat, yang ketika dia baru saja masuk ke kamar, tiba-tiba ketika siuman, sudah ada banyak polisi yang memeriksa TKP dan entah apa yang sebenarnya sudah terjadi. Ada seonggok plastik berisi narkoba ditemukan dalam Alkitab yang selalu Iceman bawa. Entah siapa yang sudah menjebaknya dan apa tujuannya. Iceman terpaksa harus menerima fakta bahwa dirinya yang ditetapkan sebagai tersangka dan harus mendekam di penjara untuk sementara waktu sampai kasus ini selesai diselidiki. Beralih ke penjara bernama Chornya Cholmy, sebuah penjara dengan sistem keamanan maksimal yang dikendalikan dan dikuasai oleh seorang mafia Rusia bernama Gaga. Ini babangusnya, di mana Gaga telah berkoordinasi dengan kepala penjara untuk mengadakan semacam laga tarung bebas yang diikuti oleh para petarung yang merupakan tahanan itu sendiri. Gaga berhasil meraup untung dari laga tarung tersebut dengan cara menyiarkan laga tersebut secara live, sehingga orang-orang di luar bisa menontonnya dan melakukan taruhan judi di bar miliknya sendiri. Dan untuk teman-teman di rumah yang belum tahu, mari saya perkenalkan Anda dengan seorang jagoan penjara yang mengklaim dirinya sebagai petarung paling lengkap di dunia. Dia bernama Yuri Boyka, seorang petarung yang selama bertahun-tahun selalu menjadi juara bertahan, dan sampai detik ini belum ada satupun petarung yang mampu mengimbangi kemampuan bertarungnya. Kembali ke Iceman yang terlihat sedang dalam perjalanan menuju ke penjara Chornya Cholmy yang ternyata merupakan penjara tempat dia akan dikurung. Entah ini suatu kebetulan atau memang settingan, Boyka begitu penasaran dengan sosok Iceman sampai-sampai muncul untuk melihat kedatangannya. Tidak seperti di penjara Sweetwater yang ada di Undisputed pertama, kali ini Iceman tidak diperlakukan spesial dan tidak punya privilege yang berbeda dengan tahanan lain yang masih dengan gaya songongnya yang menolak diatur-atur. Iceman pun menghajar beberapa sipir setelah menolak untuk mandi dengan air dingin. Tiba di kamar selnya, Iceman mendapat satu teman sel bernama Stephen yang terlihat tidak ingin mengganggunya di hari pertama di penjara. Keesokan paginya, semua tahanan pun berkumpul di ruang makan dengan Iceman yang menjadi pusat perhatian utama seluruh tahanan di penjara ini. Alih-alih akan menjadi tahanan paling disegani dan ditakuti seperti di film pertama, para tahanan nampaknya sudah punya sosok yang lebih disegani dan dihormati, yakni Yuri Boyka yang baru datang ke ruang makan, di mana saat semua orang berdiri untuk menghormati kedatangannya, hanya Iceman sajalah yang enggan untuk melakukannya, sehingga salah satu anak buah Boyka pun memaksanya untuk bangun, tetapi
Sama-sama memiliki sifat arogan, Boyka langsung menegaskan kepada Iceman tentang siapa tuannya. Mungkin di luar sana Iceman adalah seorang bintang yang masa kejayaannya sudah mulai meredup. Tapi di penjara ini, semua orang tahu siapa juaranya. Yang ketika Boyka terus nyerocos mendeskripsikan siapa dirinya sendiri, Iceman pun meludah di gelas dan menyiram Boyka dengan air tersebut hingga terjadilah perkelahian yang memancing kericuhan. Siangnya ketika sedang jam istirahat di lapangan, Iceman melihat penindasan dilakukan anak buah Boyka kepada Stephen. Entah apa masalahnya, Iceman yang tidak suka orang lemah ditindas pun memutuskan untuk membantu dan menghajar semua anak buah Boyka sampai babak belur. Akhirnya diketahui jika Stephen adalah seorang pecandu dan memang sering jadi bahan perpeloncoan oleh para tahanan, terutama anak buahnya Boyka. Melihat antek-anteknya dibuat babak belur, Boyka pun langsung nyerenteng menghampiri Iceman dan lagi-lagi terjadi perkelahian kecil yang membuat para sipir harus memisahkannya. Iceman mendapat kunjungan dari sang manajer yang membawa kabar buruk tentang kasusnya yang masih dalam penyelidikan. Anehnya, si manajer nampak membuang-buang waktu untuk tidak secepatnya menyewa pengacara yang bagus, sehingga itu memancing kemarahan Iceman yang sempat menimbulkan sedikit keributan, tapi tak ada satupun orang yang berani menegurnya. Di luar penjara kita akan melihat si kepala penjara tengah menemui Gaga, si bos mafia, yang ternyata Gaga sudah mengetahui jika di penjara Chornya Cholmi sudah ada sosok sang juara yaitu Iceman, sehingga ia mendesak si kepala penjara untuk bagaimanapun caranya buat Iceman mau bertarung dengan Boyka di atas ring, karena dengan pamor Iceman yang begitu tinggi maka bisa dibayangkan berapa banyak taruhan yang akan terkumpul untuk pertandingan kedua jagoan hebat tersebut. Singkat cerita, diadakanlah laga tanding antara Boyka melawan napi petarung dari penjara lain, di mana laga ini juga menjadi kesempatan untuk Boyka memperlihatkan kemampuannya di depan Iceman dengan harapan Iceman akan kena mental. Selesai pertandingan, Iceman kedatangan para sipir yang bermaksud membawanya ke ruang kepala penjara. Namun karena Iceman menolaknya, maka para sipir pun memanggil teman-temannya sehingga Iceman pun akhirnya menyerah dan mendapat hukuman kedisiplinan untuk membersihkan saluran pembuangan yang sering mampet. Disitulah Iceman berkenalan dengan seorang pria tua yang memakai kursi roda. Kita panggil saja si kakek yang cukup peduli kepada Iceman dan berhasil membuat para sipir tidak mengganggunya lagi. Diketahui jika dulunya si kakek adalah seorang komandan tentara Rusia paling kejam dan banyak menimbulkan kerusuhan, sehingga kedua kakinya sengaja dibuat cedera untuk meredam kebrutalannya tersebut. Stephen sendiri terlihat sedang mengkonsumsi narkoba di tempat sepi tepat saat muncul antek-anteknya Boyka yang mendesak Stephen untuk segera membujuk Iceman agar mau bertarung dengan Boyka. Sebagai pecandu yang otaknya sudah rusak, tidak sulit bagi siapapun untuk membuat Stephen mematuhi perintah. Cukup berikan apa yang dia mau, yaitu narkoba, maka Stephen akan melakukan apapun sesuai yang diperintahkan. Dan lagi, antek-antek Boyka tak puas-puasnya cari masalah dengan Iceman, sehingga ya mau bagaimana lagi, masa harus diam? Iceman mau tidak mau harus memberikan perlawanan, yang justru malah dialah yang disalahkan atas keributan yang terjadi. Dan ya, Iceman dihukum dalam kurungan isolasi yang biasa disebut sebagai sel tikus karena memang berada di atas air comberan yang kotor, bau, dan penuh tikus. Yang alhasil, Iceman pun mengalami demam parah yang membuatnya cukup menderita. Dari sekian banyak tahanan yang ada, hanya si kakeklah yang lagi-lagi peduli kepada Iceman dengan memberikannya sup dan sepotong roti. Yang ketika Iceman bertanya tentang alasan kenapa kakek menolongnya, si kakek pun menjawab bahwa untuk menolong seseorang tidak perlu ada alasan. Menolong ya menolong saja, selama itu baik dan tidak merugikan, why not? Ada X.
Tak berselang lama, para sipir pun datang dan membawa Iceman ke sebuah ruangan khusus di penjara untuk dipertemukan langsung dengan si Gaga, sang bos mafia penguasa penjara Chornya Cholmi, yang betapa terkejutnya Iceman saat baru mengetahui jika orang yang telah menjebaknya dan membuatnya masuk ke dalam penjara tiada lain dan tiada bukan adalah Gaga. Bahkan manajernya sendiri pun ikut terlibat dalam permainan ini, sehingga Iceman benar-benar marah dan murka terhadap kedua bebenguk ini. Tak ingin berbelit-belit, Gaga hanya ingin melihat Iceman melawan Boyka dalam satu laga tanding yang terlepas dari menang atau kalah. Iceman tidak hanya akan cepat keluar dari penjara, tetapi juga akan kebagian hasil dari taruhan laga tanding tersebut, sehingga Iceman benar-benar tidak punya opsi lain kecuali mengikuti apa yang Gaga mau. Suatu hari, Stephen yang merupakan teman satu sel sekaligus orang yang paling dekat dengan Iceman pun lagi-lagi ketahuan sedang make oleh antek-antek Boyka yang datang untuk memberikan tugas lain. Awalnya Stephen menolak karena sudah merasa menjalankan tugas pertama dengan baik, yaitu membujuk Iceman supaya mau bertarung. Tapi rupanya ada tugas kedua yang jauh lebih penting, sehingga dengan iming-iming seucrit barang haram, Stephen pun terpaksa mau untuk menjalankan tugas tersebut. To my right, fighting out. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu, yaitu laga tanding antara Boyka versus Iceman yang ditonton oleh banyak sekali umat manusia dan pengunjung bar di tempatnya Gaga. Dan uang yang dipertaruhkan pun berjumlah sangat amat besar, lebih besar dari laga-laga tanding sebelumnya. Ronde pertama berlangsung sengit dengan Iceman yang terus-menerus melayangkan kombinasi pukulan yang membuat Boyka kewalahan, hingga pada satu titik Boyka yang katanya petarung paling lengkap di dunia pun harus ngajongkeng tidak walakaya ketika Iceman melayangkan pukulan serius, sehingga meski nyaris pingsan dan dinyatakan kalah, Boyka nyatanya baru pemanasan karena pertarungan yang sesungguhnya baru dimulai sekarang, yang karena ini adalah tarung bebas dan diperbolehkan menggunakan kaki. Iceman yang basicnya di boxing pun cukup kewalahan saat Boyka melayangkan beberapa kali tendangan, sampai-sampai keduanya terlempar keluar dari atas ring. Disinilah kita akan diperlihatkan kelicikan yang dilakukan oleh antek-anteknya Boyka ketika mereka memberikan sebotol minuman yang sudah diisi dengan obat bius, di mana Stephen yang merupakan teman satu sel sekaligus orang yang dipercaya Iceman pun mendapat tugas untuk menukarkan botol minumannya, yang pada detik ini Stephen benar-benar dibuat dilema antara harus memihak Iceman atau memihak para antek-antek yang terus mengancamnya, yang pada akhirnya Stephen tidak memiliki pilihan lain selain mengkhianati temannya sendiri. Come on, Stevie. Bel berbunyi tanda ronde kedua dimulai. Obat bius dengan cepat bereaksi membuat Iceman langsung kelayangan, di mana Boyka yang tidak tahu menau tentang obat bius itu pun senang-senang saja melihat lawannya mulai melemah dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjatuhkan Iceman dalam waktu singkat. Singkat cerita, laga tanding pun selesai dengan Iceman yang sadar-sadar sudah ada di ruang perawatan. Si kakek yang sejak awal pertandingan selalu mengawasi pun tahu betul jika Stephen lah yang orang yang telah menukar minumannya dengan minuman berisi obat bius, yang ketika Iceman bermaksud kembali ke dalam sel untuk meminta penjelasan, Stephen ditemukan sudah tewas gantung diri dengan sebuah catatan berisi permintaan maaf, sehingga Iceman langsung menemui Boyka yang sedang makan, menuduhnya sebagai pecundang yang hanya bisa bermain curang, yang karena Boyka memang tidak terlibat dalam hal ini, hanya bisa celingak-celinguk kebingungan, sampai muncul si kepala penjara meminta Iceman kembali ke dalam selnya. Iceman pun melampiaskan kemarahannya kepada si kepala yang tak kunjung mengeluarkannya dari penjara ini. Akibat tindakan Iceman barusan, ia pun dihukum berdiri di tengah lapangan tepat saat musim dingin sedang berlangsung. Sementara Boyka yang sudah mendengar gosip tentang obat bius itu pun akhirnya membeat dua anak buah utamanya. Perlu dicatat, meski Boyka adalah tipikal petarung yang arogan, brutal, kejam, dan tak kenal ampun, ia sangat menjunjung tinggi sportivitas, berpegang kuat pada prinsip-prinsip utama olahraga seperti para sosok idolanya yang salah satunya adalah almarhum Muhammad Ali. Sehingga ketika mengetahui dua anak buahnya menjadi otak kecurangan tersebut, Boyka tak ragu-ragu menghabisi dua orang kepercayaannya tepat di hadapan anak buahnya yang lain. My opponent
Beralih ke manajer Iceman yang mendapat untung besar dari laga tanding kemarin, ia rupanya adalah tipikal orang yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan nasib Iceman apakah dia akan bebas atau tidak. Yang penting baginya adalah cuan. Bahkan si manajer berani mengancam Gaga dengan meminta tambahan uang dengan alasan sebagai biaya tutup mulut, sehingga Gaga memutuskan untuk membunuhnya saja. Mamam. Thank you. Kembali ke Iceman yang sudah hampir 2 hari kedinginan di luar, para tahanan yang simpati pun kompak memberikan bantuan seperti jaket, tupluk, adem sari, kongguan, sempak garing, tutup langseng, dan sepotong roti, di mana tindakan tersebut mendapat kecaman dari kepala penjara yang langsung memberikan sanksi yang karena para tahanan kompak dan maju semua, kepala penjara pun menghukum mereka dengan ikut berdiri di luar menemani Iceman di sana. Tak lama muncullah Gaga yang datang untuk berkunjung, di mana si kepala penjara langsung mendapat teguran keras dari Gaga akibat tindakannya yang telah menghukum Iceman tanpa izin, yang jika sampai Iceman mati di penjara ini, tentulah nama Gaga juga akan ikut terseret. Meski Gaga adalah seorang bos mafia yang dikenal kejam dan hanya mengambil keuntungan, bukan berarti dia adalah orang yang tidak fair. Gaga menjebak Iceman masuk ke penjara hanya untuk bertarung dengan Boyka, bukan untuk membuatnya menderita, sehingga Gaga dengan cepat menemui Iceman untuk meminta maaf secara langsung dan memintanya untuk melakukan pertarungan satu kali lagi setelah mendapat kabar jika pertandingan sebelumnya ada kecurangan yang di luar pengawasannya. Hold on. Sempat menolak, Iceman pun akhirnya menyetujui permintaan tersebut setelah Gaga berjanji kali ini dia akan langsung dibebaskan dari penjara. Yang sebelum pergi, Iceman mengajukan satu permintaan lain yang lebih khusus agar Gaga mengirimkan sejumlah jaket baru yang tebal merek Jagger untuk diberikan kepada para tahanan yang telah kompak memberikannya bantuan. Karena Stephen sudah tewas, Iceman pun menunjuk si kakek sebagai asisten barunya, di mana si kakek yang punya basic di militer pun sudah bisa membaca gaya bertarung Iceman dari pertarungan kemarin. Menurutnya, Iceman memang memiliki pukulan yang sangat kuat dan itu sangat baik dalam dunia boxing. Namun karena ini adalah laga tarung bebas dan lawannya Boyka jauh lebih unggul dalam segi pengalaman, tentulah Iceman tidak bisa menggunakan cara yang sama dalam dunia tinju, sehingga si kakek akan mengajarkan beberapa teknik tarung bebas seperti kuncian dan tendangan agar Iceman bisa mengimbangi Boyka dalam pertandingan nanti. Singkat cerita, laga tanding pun tiba. Boyka nampak terkejut melihat permainan kaki Iceman yang lincah dan tidak seperti pertandingan sebelumnya, di mana ronde pertama berlangsung seimbang dengan saling jual beli pukulan dan tendangan, meski Iceman terlihat masih beradaptasi dengan gaya bertarungnya yang baru. Ronde kedua, Iceman semakin terlihat saja belum terbiasa dengan gaya baru bertarungnya, yang hal itu terbukti ketika Iceman dengan begitu mudahnya terkena pukulan dan tendangan hingga nyaris kalah saat Boyka berhasil melakukan kuncian. Sebelum bel ronde ketiga berbunyi, si kakek menyempatkan diri untuk memberikan semangat kepada Iceman dengan mengatakan berbagai penderitaan yang dialami Iceman saat berada di sini, yang karena Iceman tidak ingin merasakannya lagi, ingin segera bebas dari penjara ini, ingin secepatnya main point blank di warnet dan ngopi di warung teh Yuli. Adrenalin Iceman pun mulai terpompa dan menunjukkan gaya bertarungnya yang sesungguhnya. Setelah resmi menjadi pemenang dan resmi dibebaskan, Iceman pun mendapat bagian dari keuntungan hasil laga tandingnya, bukti bahwa Gaga adalah orang yang benar-benar fair. Meski dia juga lah yang menjebak Iceman masuk ke dalam penjara, alih-alih akan pergi membawa semua uangnya, Iceman tiba-tiba teringat dengan si kakek yang pernah menunjukkan foto keponakannya dan sangat ingin sekali bertemu dengan satu-satunya anggota keluarga yang masih tersisa, sehingga Iceman memutuskan untuk membalas kebaikannya dengan cara memberikan kopernya pada kepala penjara untuk membeli kebebasan si kakek.
tamat, ending yang cukup meng-Iceman-kan. Belajar dari sosok si kakek yang ujug-ujug menolong Iceman ketika dikurung di dalam sel tikus, sedikit sekali orang yang mau membantu yang kesusahan tanpa didokumentasikan dan dipublikasikan, sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, di saat Anda menolong orang lain, sebenarnya Anda sedang menolong diri Anda sendiri. Ingatlah. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Saya John mewakili orang-orang yang tertutup, jarang main medsos, tidak posting kehidupan pribadi, dan tidak melakukan sesuatu untuk dipuji, mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Celana boxer Satria Baja Hitam. Cuau, cuau, cuau.